Halo guys, perkenalkan nama saya Rini Apriani dengan NIM F2020109090 kelas A2 Farmasi. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah bentuk reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia digantikan dengan atom lainnya. Seperti pada rumus berikut. Nah, reaksi substitusi dalam kimia organik dikelompokkan sebagai elektrofilik atau nukleofilik, bergantung pada reagen yang digunakan. Selanjutnya, substitusi nukleofilik. Substitusi nukleofilik adalah reaksi fundamental di mana suatu nukleofil secara selektif berikatan dengan atau menyerang muatan positif atau parsial positif pada suatu atom atau kelompok atom. Bentuk umum dari reaksi ini dituliskan sebagai NuC tambah R kurang Lg sama dengan R kurang NuC tambah Lg. Nah, contoh dari substitusi nukleofilik adalah pada hidrolisis suatu alkil bromida R kurang Br dalam kondisi basa di mana nukleofil penyerang adalah basa OH dan gugus perginya adalah Br kurang R kurang Br ditambah OH dengan R kurang OH ditambah Br. Selanjutnya adalah mekanisme. Substitusi tersebut dapat dihasilkan dari mekanisme berbeda yang dikelompokkan sebagai substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 dan substitusi nukleofilik bimolekuler dengan SN2. Mekanisme SN1 memiliki dua tahapan reaksi. Pada tahapan pertama, gugus pergi terlepas membentuk suatu karbokation C tambah. Sebagai contoh, mekanisme reaksi ini adalah pada reaksi terbutil bromida dengan air dapat kita lihat pada reaksi SN1. Selanjutnya, mekanisme SN1 pada karbon kiral. Seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, mekanisme SN2 hanya memiliki satu tahapan reaksi, penyerangan reagen dan pelepasan gugus pergi terjadi secara bersamaan. Mekanisme ini selalu menghasilkan inversi konfigurasi. Sebagai contoh, mekanisme reaksi ini adalah pada reaksi kloretana dengan ion bromida. Dapat kita lihat pada reaksi SN2. Selanjutnya, mekanisme SN2 seperti gambar tersebut. Nah, di sini langsung saja kita jelaskan tentang reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul, baik dalam mekanisme satu atau dua tahap.
Dua mekanisme satu tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap dikenal sebagai reaksi E1. Selanjutnya, reaksi eliminasi. Pada reaksi ini, senyawa berikatan tunggal berubah menjadi senyawa berikatan rangkap sebagai pada gambar berikut. Selanjutnya, berdasarkan jenis molekul yang dilepaskan reaksi eliminasi dibedakan. Yang pertama, reaksi dehalogenasi seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, reaksi dehidrasi, molekul air lepas dari senyawa alkohol seperti gambar tersebut. Selanjutnya, reaksi dehidrogenasi seperti gambar tersebut. Selanjutnya, mekanisme reaksi eliminasi. Yang pertama, reaksi eliminasi bimolekular dengan tanda E2. Selanjutnya, reaksi eliminasi unimolekuler dengan tanda E1. Nah, mekanisme reaksi E2, reaksi E1 tidak melewati pembentukan karbokation sebagai zat perantara, melainkan terjadi serempak atau satu tahap. Yang kedua, proton ditransfer ke basa sebagai gugus lepas awal. Yang ketiga, keadaan transisi terjadi lepasnya Z dan transfer H, seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, mekanisme reaksi E2 seperti pada contoh berikut. Nah, langsung saja di reaksi E1. Emangnya tahap pertama yaitu pembentukan karbokation. Yang kedua, tahap kedua meliputi pengeluaran proton oleh suatu basa dan pembentukan ikatan rangkap seperti pada gambar tersebut tahap 1. Selanjutnya di tahap kedua. Nah, reaksi E1, contoh reaksi eliminasi terbutir klorida dalam etanol 80%, seperti pada gambar tersebut. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.